Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan saya Dr. Aris Ismawan di Badar Channel. Balad Dr. Aris Channel, channel yang membahas tentang masalah kesehatan atau yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala penyumbatan pembuluh darah beserta cara memperlancar sistem peredaran darah. Kenapa ini dijelaskan? Karena dari akibat sumbatan pembuluh darah, penyakit-penyakitnya itu sangat serius dan sangat kronis. Dan rata-rata itu tidak bisa mengantisipasinya karena ketidaktahuan gejala awalnya seperti apa. Sebelum penjelasan, seperti biasa, ciri khas Badar Channel kita pantun dulu. Kira-kira pantunnya seperti ini. Gejala penyumbatan pembuluh darah bikin gak enak body. Sebelum tambah parah, yuk dengerin penjelasan Badar Channel yang selalu dinanti. Begitu kira-kira. Baik, gejala penyumbatan pembuluh darah yang pertama, sahabat Badar sekalian, yaitu kepala pening dan berputar. Nah, kalau ada gejala kepala pening dan berputar, kita harus antisipasi. Bisa ke vertigo, atau kan pusing muter, atau pusingnya karena tekanan darah, atau apa. Nah, ini biasanya diakibatkan sirkulasi darah yang terhambat, yang mengakibatkan kurangnya nutrisi dan oksigen, sehingga tidak bisa terdistribusi secara merata ke area tubuh. Nah, itu antisipasi kalau ada gejala seperti itu. Yang kedua, kebas dan kesemutan. Nah, kebas dan kesemutan ini bisa dirasakan di tangan, kemudian di kaki. Dan yang ini itu sering dianggap sepele. Padahal akibatnya itu bisa menyebabkan penyakit serius dan harus ada penanganan atau membutuhkan penanganan medis yang segera. Yang ketiga, nyeri dada. Nah, nyeri dada ini atau kondisi ini sering disebut sebagai angina. Kita akan merasakan ketidaknyamanan, seperti gangguan pencernaan, tetapi jauh lebih berat dan intens. Jadi bedakan, mual karena kita belum makan, mual karena kita memang punya emah sebelumnya, gitu kan, atau gastritis peradangan pada lambung. Nah, ini jauh lebih berat dan intens. Gitu, nyeri-nyeri dada, tapi gangguannya seperti gangguan pencernaan. Yang berikutnya yang keempat yaitu tubuh mudah lelah. Nah, ketika sirkulasi tidak lancar, jantung itu memang tugasnya untuk memompa terus kan, secara terus-menerus memompa sehingga membuat cepat lelah, apalagi kalau kekurangan oksigen gitu kan. Dan yang terakhir, tekanan darah tinggi. Ketika terjadi penyumbatan, jantung itu bekerja memompa lebih keras, lebih ekstra untuk memompa darah, agar oksigen dan nutrisinya itu dapat terdistribusi dengan baik. Sehingga tentu saja karena kerja yang lebih keras dari biasanya, sehingga terjadi tekanan darah tinggi. Nah, itu sahabat Badar sekalian, mungkin jadi gejala-gejala akibat sumbatan pembuluh darah. Harus diwaspadai. Kalau memang ada 1, 2, apalagi seluruhnya ada, harus reaksi cepat, harus konsultasi lebih lanjut, biar tidak terjadi penyakit serius yang tentu saja tidak kita inginkan. Setelah sumbatan itu, bagaimana dok cara memperlancar sistem peredaran darahnya? Ada beberapa. Yang pertama, olahraga yang teratur. Tentu saja teratur ya, gitu. Jadi kenapa itu ya? Untuk menjaga berat badan tetap ideal, kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk meningkatkan energi, tentu saja menjaga suasana hati karena bagian dari healing juga mungkin ini kan. Nah, rekomnya adalah nggak usah muluk-muluk olahraganya, cukup jalan kaki beberapa ratus atau beberapa ribu langkah per hari rutin, tapi kan gitu. Jadi yang berikutnya itu melakukan pijatan. Beruntung bagi yang suka dipijat, pijat tradisional maksudnya.
bukan pijat plus-plus. Jadi pijat tradisional itu selain bikin relaksasi, ya relaksasi otot, relaksasi badan, relaksasi hati juga. Setelah capek dalam beraktivitas gitu kan. Nah itu juga salah satunya telah memperlancar peredaran darah. Berikutnya, minum banyak air putih tentu saja, karena selain memperlancar kerja ginjal, di mana ada salah satu hipertensi renal yang diakibatkan oleh ginjal, juga agar tugas dari air putih kalau banyak ini cukup ini membuang racun lewat urin nantinya. Kemudian diet, jangan karena mentang-mentang mau bergizi, daging setiap hari, ikan setiap hari, tanpa ada sayur mayur, jadi harus dietnya harus seimbang intinya. Mama lebih paham lah yang menyiapkan makanan atau bagaimana, jadi diet yang seimbang. Kemudian kelola stres, karena stres ini sangat luar biasa ya, merusak fisik dan mental, serta stres juga menyebabkan gangguan penyumbatan pembuluh darah. Jadi kelola stresnya, ya banyak healing lah, tapi healingnya yang bagus, healing secara islami gitu seperti apa. Kemudian yang berikutnya itu angkat kaki, bukan angkat kaki kabur, tapi ya minimal 15-25 menit sehari di tempat tidur, kaki diangkat ke atas, tempelkan ke tembok gitu kan, tunggu 15-20 menit. Selain untuk mengurangi bengkak di kaki, juga ya bikin relaksasi dan memperlancar peredaran darah juga. Dan yang terakhir adalah peregangan. Nah, peregangan jadi intinya biar lebih rileks ya, peregangan ringan. Jadi tiap hari itu minimal tidak duduk, tidur, jalan, atau seperti tidak bergerak aktivitas sama sekali. Jadi ada peregangan, ibaratnya warming up lah, seperti pemanasan. Jadi tapi ini peregangan biar otot-otot tidak kaku, rileks, dan pembuluh darah itu yang diharapkan jadi lebih lancar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terhindar setelah mengetahui dan bisa menghindari, bisa cepat reaksi, dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Olahraga dan pijatan bikin sehat, bikin tentram. Penjelasan sumbatan. Cukup sekian. Wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di tayangan Badar Channel selanjutnya. Salam sehat.